Episode 70-71, Keluarga Saya Sangat Kaya. Mata Jiang Wan menegang, dari saat menikah hingga sekarang, dia tidak tahu masa lalu William, bahkan di hari pernikahan orang tuanya tidak datang untuk memberi selamat padanya. Jiang Wan telah bertanya berkali-kali sebelumnya, tetapi William telah mengulur waktu setiap saat. Seiring waktu, Jiang Wan mengira William adalah seorang yatim piatu dan tidak ingin menyebutkan masa lalu yang menyedihkan itu, jadi dia tidak menjelajahinya lagi. Tapi hari ini, aura, cara, atau sikap William jauh berbeda dari orang yang biasa menelan amarahnya. Dia berubah, dan tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Namun, Jiang Wan bisa merasakan bahwa William jujur padanya. Apakah kamu akhirnya mau mengatakannya? Jiang Wan bertanya dengan ragu. William mengangguk, mengangkat alisnya dan melihat ke langit yang dalam, wajahnya tidak merah dan jantungnya berdebar. Jiang Wan, sebenarnya, keluargaku cukup kaya. Alasan aku tidak memberitahumu adalah karena aku berselisih dengan orang tuaku. Ya, saya kabur dari rumah. Melarikan diri dari rumah. Jiang Wan terkejut, jelas tidak menyangka penjelasan William seperti ini. Jika Anda lari dari rumah, Anda tidak perlu kembali selama beberapa tahun, bukankah orang tua William akan datang kepadanya? Melihatnya seperti ini, orang tuanya tampak sangat kejam. William mengangguk dan berkata, orang tua saya memiliki pemikiran yang lebih tradisional. Mereka adalah satu-satunya di keluarga saya. Alasan mengapa saya lari dari rumah adalah karena mereka mengatur pernikahan untuk saya. Kamu dapat memahaminya sebagai pernikahan bisnis, saya belum pernah melihat gadis itu. Saya tidak pergi ke sana pada hari pertunangan. Saya lari ke sini. William tidak memberitahu Jiang Wan segalanya, hanya untuk memberikan gambaran umum. Tentu saja, ada beberapa elemen palsu di dalamnya. William tidak bisa memberitahu Jiang Wan semua pengalaman kehidupan aslinya. Hanya satu hal yang bisa diungkapkan. Mulai sekarang, ceritakan perlahan tentang seluruh pengalaman hidupnya. Jiang Wan mendengarkan dengan lambat, dan dia mungkin memiliki kesan yang kabur tentang keluarga William. Pernikahan tradisional dan perjodohan, tidak heran William akan kabur dari rumah. Kalau begitu orang tuamu. Tidak, orang tua kamu tidak pernah datang kepadamu. Jiang Wan bertanya. Jika saya ingat dengan benar, William telah berada di kota Sangjiang selama 7 tahun, dan dia tidak pernah pergi selama 7 tahun ini. Bukankah orang tua William mendatanginya? Aku menemukannya, tapi kami berantakan, dan ayahku memutuskan hubungan ayah anak denganku karena marah, kata William dengan tenang. Putuskan hubungan antara ayah dan anak. Jiang Wan menutup mulut kecilnya dengan heran, menatap William dengan mata lebar, merasa sedih untuknya. William, kupikir mereka akan selalu menjadi orang tuamu. Kamu harus menemukan cara untuk duduk dan berbicara dengan mereka. Sudah 7 tahun. Apa yang tidak bisa dikatakan antara ayah dan anak? Jiang Wan berpikir sejenak dan memegangi William. Membujuk tangan. William menarik napas lega dan mengaitkan rambut yang jatuh di dahi Jiang Wan, dan berkata, oke, saya berjanji, saya akan menghubungi mereka ketika saya punya waktu. Jiang Wan mengangguk, matanya melengkung, menunjukkan senyum yang murni dan manis. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan bertanya sedikit malu-malu dan takut, apakah orang tua mengenal saya dan Kiki putri kita? William terkejut, dan kemudian tersenyum, mereka tahu, tunggu sebentar, saya akan membawamu dan Kiki. Kembali dan lihat dan bicara dengan mereka. Kupikir mereka akan sangat senang melihatmu dan Kiki. Benarkah? Petik 2. Mata Jiang Wan terbuka lebar. Wanita mana yang tidak ingin mertuanya menyukai dirinya sendiri? Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak ingin tahu berapa banyak uang yang dimiliki keluargaku? William tiba-tiba bertanya, menyipitkan matanya dan tersenyum. Jiang Wan menyempitkan mulutnya dan bertanya, berapa? William merenung sejenak dan berkata, sedikit lebih dari Gao Yang. Dia melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk memberitahu Jiang Wan bahwa Gao Yang di mata William itu tidak pernah layak untuk disebutkan. Gao Yang memiliki pendapatan tahunan puluhan juta. Sedikit lebih dari Gao Yang itu bukan. Mata Jiang Wan tercekik, dan dia menatap William dengan mata panas. Dia dengan erat menggenggam tangannya dan bertanya, biaya operasi untuk Kiki. William benar-benar kaya. William memeluk Jiang Wan dengan erat, dan menghibur, istriku, jangan khawatir, Kiki adalah putriku. Aku tidak akan membiarkannya menderita.
Kamu tidak perlu khawatir tentang operasinya, aku akan menanganinya. Jiang Wan mengangguk, hampir menangis. Keluhan yang diterima hari ini tiba-tiba runtuh. Akibatnya, dia membanting dada William dengan tangan kecilnya, dan mengutuk, itu semua untuk menyalahkanmu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, itu membuatku memohon ini dan itu, tahukah kamu bahwa aku tidak pernah maafkan kamu. Jiang Wan menangis sangat sedih, dan William memeluk lebih erat. Maaf istriku, salahku, aku berjanji padamu, aku pasti akan memberimu dan Kiki yang indah. Di masa depan, percayalah padaku. Setelah lebih dari 5 menit, emosi Jiang Wan menjadi tenang. Kemudian, dengan mata merah, dia bertanya kepada William dengan cemas, kamu dan orang tuamu berselisih, apakah kamu masih punya uang untuk mengobati Kiki? William sedikit malu dan malu untuk berkata, sebenarnya aku punya satu kartu Zhang, seharusnya ada 1 atau 2 juta di dalamnya. Aku tidak mengeluarkannya sebelumnya karena aku takut menakutimu. Sekarang kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengurus semuanya. Jiang Wan mengangguk dengan penuh semangat tanpa bertanya lebih lanjut. Dia tahu bahwa William tidak mengaku pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun, dan dia pasti punya alasan sendiri untuk mengatakan begitu banyak hari ini. William kuat, dia tahu itu ketika dia mengenalnya. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah berubah dari menjadi orang yang kuat menjadi bersedia menderita. Dia telah dipermalukan oleh semua jenis orang dan telah menanggungnya. Dia pasti sangat lelah dan dianiaya. Tiba-tiba tahu banyak hal, Jiang Wan sebenarnya naik turun. Dia tidak yakin, tapi dia ingin percaya pada William. Setidaknya sekarang dia tahu bahwa William bukannya tidak berguna. Malam ini, William menyebarkan kepanikan, kebohongan yang setengah benar. Membentur lantai, melihat punggung Jiang Wan yang anggun di tempat tidur dan postur tidur putrinya yang indah Kiki, William tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, bagaimana membuat kebohongan ini menjadi kenyataan benar-benar memusingkan. Jiang Wan, Anda mungkin tidak mengerti, keluarga suami Anda memiliki lebih banyak uang daripada Gao Yang. Di dunia ini, tidak ada orang atau keluarga yang memiliki uang lebih dari William. Lupakan, ambil 1 langkah dalam 1 waktu. Keesokan paginya, di kamar mandi, William memandang Jiang Wan dan bertanya dengan cemas, istriku, apakah kamu ingin kembali ke rumah sakit? Kamu akan dipulangkan hanya dalam beberapa hari. Jiang Wan tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Mengapa membuang-buang uang? Kamu beri makan Kiki dengan cepat. Orang tua saya menyuruh kami kembali hari ini. Diperkirakan ada sesuatu yang terjadi. William tidak mengatakan apa-apa. Sore hari, dia sudah menghubungi Tang Hemin untuk menjalani prosedur rawat inap untuk Kiki. Ketika dia tiba di rumah ayah mertua dan ibu mertuanya, Willy merasa bahwa suasana di rumah sangat membosankan begitu dia masuk. Yang Guilan dan Jiang Guomin duduk di sofa, dengan buku registrasi rumah tangga di atas meja kopi. Pasangan tua itu, wajah mereka sangat buruk. Aku kembali, lalu segera ikuti aku ke biro urusan sipil untuk menyelesaikan urusan. Yang Guilan tampak dingin, menatap tajam ke arah William dan Kiki di pelukannya, dan bergumam, bahwa kembali spesies liar kecil ini lagi, sungguh nasib buruk. Yang Guilan tidak dalam suasana hati yang baik sejak kemarin, dan tidak menutup matanya sepanjang malam, jadi dia berpikir untuk menceraikan Jiang Wan dan William hari ini. Ketika William mendengar Yang Guilan bergumam, wajahnya juga menjadi dingin, Kiki di lengannya memeluk lehernya dengan erat, dan matanya yang besar bersinar ketakutan. Jiang Wan juga tampak tidak berdaya dan berkata, Bu, mengapa kamu melakukan ini? Jika itu untuk menceraikan William dan aku, maka kita akan kembali sekarang. Setelah itu, Jiang Wan memakai sepatunya lagi dan bersiap untuk pergi. Dia masih tahu watak ibunya sendiri, yaitu tipe orang yang tidak bisa duduk diam tanpa membuat masalah selama sehari. Ketika Yang Guilan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia meraung, Jiang Wan, jika kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, jangan kenali ibu. Buku rumah tangga juga ada di sini. Jika kamu tidak bercerai, kamu cukup pergi dari daftar rumah tangga kami, silakan ayahmu dan aku akan memutuskan hubunganmu denganmu. Yang Guolan benar-benar marah, kenapa putrinya begitu bodoh? Harus menghabiskan seumur hidup dengan pengecut ini, kan? Jiang Wan akan meledak, mengapa ibunya harus membuat masalah begitu tidak masuk akal. Dia memandang William dengan ekspresi yang rumit dari hal-hal yang dia katakan pada dirinya sendiri tadi malam, dia mencoba untuk percaya pada William. Bu, kenapa pendapatmu begitu besar tentang William? Hanya karena dia tidak punya uang. Jiang Wan bertanya. Yang Guilan memerah karena marah, menunjuk ke arah William, dan mengutuk, ya, jika dia kaya, saya pasti akan memperlakukannya lebih baik daripada anak saya sendiri. Sayang sekali dia tidak berguna. Anda tidak melihat bibi kedua Anda kemarin. Apa pendapatmu tentang kami?
Di mana kamu meletakkan wajah ibumu? Jiang Wan, kamu tidak terlalu muda, bisakah kamu mendengarkan aku dan ayahmu? Kami tidak membujukmu di awal, yang membuat kamu menikahi sampah ini. Tapi hari ini, ayahmu dan aku akan membiarkanmu menceraikannya. Kata Yang Guilan, menatap Jiang Guomin. Jiang Guomin sebenarnya tidak mau mencampurkan hal-hal ini, dan dengan enggan setuju dengan dua kalimat, Jiang Wan, cepat lakukan ini, jangan membuat ibumu marah. Selama kamu bercerai, aku akan memberikan 500.000 untuk perawatan Kiki. Sakit. Saat ini, William berdiri dan dengan tenang berkata kepada Yang Guilan, Ibu, Ayah, Jiang Wan dan saya tidak akan bercerai, dan kami tidak membutuhkan 500.000 yuan Anda. Saya akan membayar biaya operasi untuk Kiki. Bersambung. Episode 71, Peringatan Yang Guilan. Yang Guilan meledakkan rambutnya sekaligus. Apa artinya dia mampu membelinya? Apakah dia kaya? Pemborosan ini, sekarang kali ini, dia masih mati tanpa malu di sini untuk menghadapi dan menderita. Yang Guilan menatap William dengan tidak sabar, dan berkata dengan seringai mengejek, William, apa yang baru saja kamu katakan? Jika kamu tidak ingin 500.000 keluarga kita, kamu dapat membelinya sendiri. Oke, kamu luar biasa sekarang, kamu tidak meremehkan keluarga kita lagi. Oke, kalau begitu kau cepat menceraikan Jiang Wan, putriku sangat cantik, aku tidak perlu khawatir menikahi keluarga kaya di masa depan. Wajah William tenggelam, dan dia berkata tanpa daya, Bu, sebenarnya aku punya. Ada apa? Kamu ingin mengatakan bahwa kamu sendiri punya uang. Yang Guilan mencibir dengan jijik, lalu menunjuk ke arahnya dan Kiki dengan arogan dan berkata, jika bukan karena kalian berdua, Jiang Wan tidak akan sangat menderita. Akan menjadi anggota keluargaku. Tidak bisa mengangkat kepalamu di depanmu. Jangan bicara padaku tentang ini atau itu. Keluarga Jiang kami tidak sabar untuk melihatmu, jadi kamu dapat segera mengambil spesies liar kecil ini dari rumah kami. Yang Guilan telah berurusan dengan William sejak Jiang Wan menikahi William. Tidak ada wajah yang baik. Terutama setelah William gagal memulai bisnisnya sendiri dan berhutang, dia menjadi lebih serius. Apalagi karena William dan Jiang Wan hamil saat belum menikah, Yang Guilan kehilangan muka di depan keluarganya. Sikap ayahnya terhadapnya telah anjlok. Karena alasan ini, Yang Guilan membenci William di dalam hatinya. William diam, dia tahu bahwa prasangka ibu mertuanya terhadapnya bukanlah 1 atau 2 hari. Bahkan jika sekarang aku memberitahunya bahwa aku kaya dan berkuasa, Yang Guilan tidak akan percaya, tapi malah akan menertawakannya. Jiang Wan tidak bisa mendengarkan lagi, dan berkata dengan wajah dingin, Bu, bisakah kamu berhenti main-main? Kami semua telah melihat sikapmu terhadap William selama bertahun-tahun. Apakah dia pernah mengatakan keluhan? Bahkan menyuruhku harus menceraikannya. Jiang Wan bukanlah orang yang mudah marah, hanya ibunya sendiri, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi hari ini, dia tidak tahan lagi. Ya, kalian berdua harus pergi hari ini, dan aku sudah menghubungimu. Aku akan pergi kencan buta dalam beberapa hari. Kupikir Cao Jun dan Gao yang baik. Seru Yang Guilan. Dia mungkin tidak tahu bahwa keluarga Gao yang telah ditangkap. Beritanya, Jiang Wan terlalu malas untuk bertengkar dengan Yang Guilan lagi, menoleh ke William dan berkata, William, apakah kamu benar-benar punya cara untuk mengobati Kiki? William menoleh dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya sudah melakukan kontak, saya akan mengatur agar Kiki dirawat di rumah sakit sore ini. Jiang Wan mengangguk, dan batu besar di hatinya juga menetap. Rawat inap macam apa? Yang Guilan juga melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan berkata kepada Jiang Wan dengan cepat, Jiang Wan, kamu bisa percaya padanya jika dia membuang-buang uang. Hanya kalian berdua, berapa banyak uang yang masih kamu miliki untuk pengobatan Kiki? Jiang Wan, ibu tidak memaksamu, itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Kamu bilang harapan apa yang ada bagimu untuk tinggal bersamanya seumur hidup? Yang Guilan mengubah strateginya dan berkata dengan getir. Namun, Jiang Wan tidak menghargainya, dan berkata, apakah kamu melakukannya untukku atau dirimu sendiri? Jiang Wan sangat jelas tentang karakter dan temperamen ibunya. Dia melakukan ini karena dia ingin menjadikan dirinya orang kaya, untuk mendapatkan muka, dan mengangkat kepalanya di depan keluarganya. Dia tidak peduli jika putrinya bahagia. Begitu Yang Guilan mendengar ini, dia langsung bertingkah seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Tubuhnya diledakkan, dadanya jengkel, dan dia mengumpat, Jiang Wan, apa maksudmu? Apakah ibu masih melukaimu? Yang Guilan marah, mengapa putrinya begitu bodoh, dan dia masih menghadapi orang luar.
Jiang Wan tidak repot-repot berbicara dengannya, dan berbalik untuk membawa William pergi. Bagaimana mungkin Yang Guilan membiarkan mereka pergi, dan segera duduk di tanah dan menamparkan pahanya dan berseru, Tuhan, kamu tidak ingin aku hidup. Menantu adalah sampah, dan putrinya masih menghadapi orang luar. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sekarang, biarkan aku mati. Jiang Wan merasa pusing saat melihat Yang Guilan menangis dan gantung diri, dan buru-buru berlari menghampiri Yang Guilan. Tetapi Yang Guilan tidak bisa bangun sama sekali. Dia membuang tangan Jiang Wan dan terus memukuli dada dan kakinya dan berteriak, jika kamu tidak bercerai hari ini, saya akan meminum racun tikus. Jiang Wan mengalami sakit kepala yang parah dan berkata, Bu, kenapa kamu tidak berhenti main? Mengolok-olok. Yang Guilan segera bangkit dan berkata dengan penuh semangat, saya pikir kamu diresapi dengan ekstasi oleh sampahnya. Bisakah kamu percaya apa yang dia katakan? Sudah 3 tahun sejak aku datang ke rumah kita. Apa yang dia berikan ke rumah kita? Apa yang dia berikan padamu? Ketika dia menikah, orang tuanya bahkan tidak melihatnya. Apakah mereka mati atau merendahkan kita? Yang Guilan berkata terlalu banyak. Mengutuk mertua sudah mati. Jika Yang Guilan tahu bahwa keluarganya adalah keluarga terkaya di dunia, bagaimana reaksinya? Ekspresi William berubah suram dalam sekejap. Jiang Wan marah, dengan marah, Bu, bagaimana Anda berbicara itu, tidak dapat memperhitungkan perasaan orang lain, jika putra kamu William, apapun hasilnya, Anda mengatakan bahwa Anda tidak takut diejek. Hari ini, saya ada di depan wajahmu memberitahumu bahwa aku tidak akan menceraikan William, kamu ingin memutuskan hubungan denganku, silakan lakukan itu. Jiang Wan memulai amarahnya, yang juga sangat kejam. Saat ini, Yang Guilan penuh amarah, mengangkat tangannya dengan marah, dan menamparkan wajah Jiang Wan dengan tamparan. Bentak, tepuk tangan yang tajam. Yang Guilan mengutuk, baiklah, keluar dari rumah ini. Kamu tidak pernah kembali. Kamu tidak memiliki ibu. Melihat Jiang Wan dipukuli, William terjepit di dalam hatinya, matanya terbakar amarah, menatap Yang Guilan dengan ganas, ingin mencabik-cabiknya. Meskipun dia adalah ibu mertua tetapi menindas Jiang Wan, William mengajarinya bagaimana berperilaku. Menurunkan gigi, William berjalan dengan marah dengan ekspresi menakutkan. Yang Guilan juga ketakutan dan berteriak dengan aneh, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu seharusnya tidak memukul Jiang Wan. William berkata dengan dingin, tinjunya erat dan sedikit gemetar. Jiang Wan segera menghentikan William, dengan sidik jari merah di wajahnya, sangat mempesona, William, jangan main-main, ayo kembali dulu. Dia benar-benar takut pada kebodohan William yang memberontak. Saat itu, benar-benar tidak ada cara untuk pulih. Oke, mata William perlahan melembut. Yang Guilan masih sangat gugup pada awalnya. Pada pertemuan ini, Jiang Wan menghentikan William, dan langsung berteriak dengan marah, itu sebaliknya, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kamu ingin memukulku. William menatap Yang Guilan dengan dingin dan menolak untuk menyerah. Ini adalah pertama kalinya dia begitu kuat di keluarga Jiang. Melihat mata William, Yang Guilan secara naluriah merasa bersalah, mundur beberapa langkah, seolah-olah melihat harimau, bukan penghuni liar, sangat menakutkan. Bagaimana mungkin tubuh yang lemah ini memiliki momentum seperti itu? Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Jiang Guomin segera bangkit dan berkata dengan dingin kepada William, William, apa yang ingin kamu lakukan? Dia adalah ibu mertuamu. Apakah kamu masih ingin melakukannya? William menghela nafas dan menatap Yang Guilan dan Jiang Guomin. Dia berkata dengan dingin, aku memperingatkanmu, jangan memaksa Jiang Wan melakukan apapun yang dia tidak ingin lakukan. Setelah berbicara, William meninggalkan rumah Jiang bersama Jiang Wan dan Qixi. Setelah mereka pergi, Yang Guilan basah kuyup dan duduk lemas di sofa. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dengan kebencian, dan berteriak frustasi, Guomin, kau tahu, pemborosan itu justru sebaliknya, bahkan dia berani mengancam kita. Dia pikir dia siapa? Yang Guilan juga seorang yang berani, dia masih merasa imajiner sekarang. Jiang Guomin juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Guilan, kamu tidak bisa berhenti selama beberapa hari. Apakah kamu harus memutuskan pernikahan putrimu? Apa maksudmu? Apakah kamu berpura-pura menjadi orang baik denganku sekarang? Putriku mengikuti itu tidak berguna, oke. Punya kehidupan yang baik. Yang Guilan tidak dapat menemukan cara untuk melampiaskan napasnya pada William, jadi dia menghembuskan nafasnya pada Jiang Guomin, jangan lupa ini akan menjadi ulang tahun ke-70 ayah kita dalam beberapa hari, kamu benar-benar berencana untuk bawa pengecut ini dan Xiao Yezong untuk merayakan ulang tahun ayah kita. Jiang Guomin tahu betul kebajikan istrinya. Cepat atau lambat keluarga ini marah padanya, dan anjing-anjing itu gelisah.
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan jalan-jalan. Setelah itu, dia lari. Yang Guilan mengertakkan giginya dengan marah, dan bergumam dengan kejam, cepat atau lambat aku akan menemukan cara untuk menceraikan Jiang Wan dan si pengecut itu. Di sini, William dan Jiang Wan meninggalkan rumah orang tuanya dan langsung pergi ke rumah sakit. William berkata bahwa Kiki bisa diatur untuk dirawat di rumah sakit sore ini. Jiang Wan selalu ingin tahu tentang siapa yang dihubungi oleh Dr. William. Terakhir kali dia mengatakan itu adalah Profesor Tang Hemin, tetapi Jiang Wan tidak mempercayainya. Bagaimanapun, itu adalah legenda di dunia medis. William, bisakah kamu mengundangnya? Sayangnya, Jiang Wan dan William bertemu dengan Chao Jun begitu mereka tiba di rumah sakit. Jiang Wan, beritahu aku kenapa kamu keluar dari rumah sakit. Chao Jun berjalan mendekat. Jiang Wan tersenyum dan berkata, Brother Chao, maaf, saya baru saja meninggalkan rumah sakit tadi malam, saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda. Untuk Chao Jun, Jiang Wan lebih berterima kasih atas bantuannya selama bertahun-tahun. Namun, semakin dia membantu, semakin dia merasa tidak nyaman. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Chao Jun melihat Kiki di pelukan William dan cukup bingung. Atur Kiki untuk dirawat di rumah sakit, William berkata bahwa dia menghubungi dokter, mari kita dirawat di rumah sakit dulu. Jiang Wan berkata dengan jujur. Chao Jun terkejut, dan kemudian mencibir, Jiang Wan, bagaimana kamu bisa mendengarkan William? Dokter baik apa yang bisa dia hubungi? Bagaimana jika saya menunda Kiki? Saya sudah menghubungi Profesor Tang. Dia hari ini, kebetulan saya datang untuk melihat pasien istimewa itu. Saya bertanya lama sekali sebelum dia setuju untuk menunjukkan kepada saya baru Kiki. Setelah itu, dia melirik ke arah William dengan bangga. Tapi William sama sekali tidak memperhatikannya, membuat Kiki senang. Tidak, tidak perlu, William sudah dihubungi. Jiang Wan tidak bisa menolak. Sejujurnya, dia sangat ingin Profesor Tang melihat Kiki, tetapi William juga telah menghubunginya. Jika dia mendengarkan Chao Jun saat ini, dia sepertinya tidak mempercayai William. Ekspresi Chao Jun berubah, menoleh untuk melihat William, dan bertanya tanpa senyuman, William, dokter apa yang kamu hubungi, bisakah kamu melakukannya? William berkata dengan tenang, kamu tidak tahu bahwa Profesor Tang datang menemuinya hari ini. Siapa pasien itu? Bersambung.